Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi jurnal umum bersama Pak Guru Abing SPDMM. Sebelum memulai materi tentang akuntansi perusahaan jasa, alangkah baiknya kalian menyimak renungan belajar ya, sebagai motivasi dari Bapak. Belajar yang indah dan menyenangkan adalah di mana hati kita secara ikhlas menerima apa yang diajarkan oleh guru. Kita pun ingin belajar untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan tanpa ada paksaan dari siapapun. Apapun yang diberikan guru, semuanya untuk kemajuan dan masa depan kita. Itulah yang harus tertanam dalam diri kalian. Kemudian, apakah Anda ingin pintar? Jadikan bahwa belajar merupakan sebuah kebutuhan. Jangan belajar itu dijadikan sebuah beban. Pastikan bahwa dengan belajar, hidup kita akan berubah ke arah lebih baik. Apa itu jurnal umum? Jurnal adalah buku harian untuk mencatat semua transaksi dan kejadian secara kronologis. Ya, kronologis sesuai urutan waktu, yang memuat nama-nama akun yang harus didebit dan dikredit beserta jumlah nilai uang. Artinya jurnal ini adalah mencatat bukti-bukti transaksi. Transaksi itu sesuai kejadiannya. Kalau transaksinya hari ini, tanggal sekarang, atau misalnya sekarang itu tanggal 25, maka harus dicatat tanggalnya di pembukuannya adalah tanggal 25. Tidak boleh rubah tanggalnya atau harinya. Ya. Kemudian penggolongan jurnal itu ada dua. Ada jurnal umum, jurnal khusus. Biasanya jurnal umum itu diterapkan dalam perusahaan jasa di mana transaksi-transaksinya atau jenis transaksinya tidak terlalu banyak. Nah, ketika transaksinya banyak, misalnya di perusahaan jasa, itu maka diperlukan yang namanya jurnal khusus. Ya. Nah, sekarang yang kita bahas itu adalah tentang perusahaan jasa. Maka kita terapkan tentang jurnal umum. Nanti di semester berikutnya atau dalam pembahasan akuntansi berikutnya, yaitu tentang perusahaan dagang, maka kita akan membahas tentang jurnal khusus. Fungsi jurnal itu diantaranya itu mencatat atau merekod ya, semua transaksi kejadian yang mengakibatkan perubahan harta, utang dan modal. Ya, historis, mencatat transaksi atau kejadian sesuai dengan urut waktu atau kronologisnya. Terus fungsinya juga menganalisis posisi harta, utang dan modal. Jadi analisis diteliti agar dapat diketahui akun mana saja yang bertambah dan akun mana saja yang berkurang. Kemudian fungsi jurnal adalah sebagai fungsi instruktif, perintah, yaitu memerintah mencatat atau menggolongkan akun-akun tersebut, apakah masuk ke dalam akun debit, apakah masuk ke akun kredit. Dan fungsi yang kelima adalah sebagai informasi, yaitu menjelaskan waktu atau peristiwa baik debitur maupun kreditur dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi-fungsi jurnal, anak-anak.
Kemudian sumber pencatatan akuntansi. Sumber pencatatan akuntansi itu dimulai dari dokumen dengan adanya bukti transaksi. Apa itu bukti transaksi? Bukti transaksi itu adalah dokumen tertulis yang mengesahkan adanya transaksi. Bapak ulang sekali lagi, bukti transaksi adalah dokumen tertulis yang mengesahkan adanya transaksi. Contohnya apa anak-anak? Ya, contohnya kwitansi. Lalu ada nota, ya, ada cek, ada struk, ada faktur pembelian, faktur penjualan. Faktur pembelian, faktur penjualan itu adalah bukti transaksi dalam bentuk non tunai, ya, atau kredit. Ada nota debit, nota kredit. Itu artinya ada bentuk pengembalian barang. Bentuk pengembalian barang ada dua. Ada pengembalian pembelian, ada penjualan. Kalau pembelian berarti si pembeli mengembalikan barang kepada penjual. Kalau pengembalian retur, ya, itu namanya retur. Retur pembelian, retur penjualan. Kalau retur pembelian berarti si pembeli mengembalikan barang karena tidak cocok atau terjadi kerusakan. Kalau nota kredit itu bentuk bukti transaksi yang menyatakan bahwa si penjual telah menerima barang yang dikembalikan oleh si pembeli. Nah, itu bukti-bukti ini kemudian kita nanti catatkan di dalam catatan harian yang namanya jurnal. Jadi jurnal itu mencatat semua transaksi, yang telah dibukukan dalam bukti transaksi. Ya. Nah, inilah anak-anak bentuk jurnal umum. Ada tanggal ini adalah untuk mencatat tanggal. Ada nomor bukti ini biasanya terdapat di dalam bukti transaksi, ya. Misalnya nota ke-1, ke-2 dan lain sebagainya. Itu. Ada keterangan di sini, ada keterangan atau nama akun, atau biasa juga orang menulis tentang rekening, ya. Ini tentang rekening. Lalu ada referensi, ya, referensi. Referensi ini fungsinya referensi ini untuk memeriksa transaksi yang sudah kita bukukan ke dalam jurnal umum, apakah sudah betul atau belum. Kalau sudah betul, berarti kita tinggal diberikan tanda checklist di situ. Nah, di sini ada kelompok debit dan kelompok kredit. Ini untuk menyatakan bahwa akun tersebut masuk ke dalam akun debit, dan ini untuk memastikan bahwa akun tersebut masuk ke dalam akun kredit. Oke, anak-anak, ada teknik memahami jurnal. Ada teknik dalam memahami jurnal umum. Ya, di antaranya satu, pertama kalian harus memahami jenis transaksinya. Apakah itu transaksi tunai? Misalnya dibeli tunai, nah itu berarti transaksi itu tunai. Dijual tunai berarti transaksi itu tunai. Kalau transaksi tunai berarti kita bisa mengeluarkan uang. Misal kalau dibeli tunai berarti kita mengeluarkan uang. Nah, bahasa uang dalam bahasa akuntansi itu namanya kas. Berarti kalau kita mengeluarkan uang berarti kasnya kas keluar. Dijual tunai, kitanya menjual. Ya, kita jual tunai berarti kita nerima uang. Berarti ada uang masuk ke kita. Berarti nama uang itu dalam bahasa akuntansinya adalah kas. Berarti kasnya kas masuk, makas masuk, gitu kan. Nah, apakah transaksi itu kredit? Dibeli kredit berarti kita transaksi kredit itu adalah transaksi non tunai. Kita belum mengeluarkan
uang, baik membeli maupun menjual, berarti belum ada uang yang kita berikan ke orang lain. Yang kedua, posisikan atau hayalkan diri kita sebagai subjeknya, sebagai pelakunya, ya, sebagai pelaku utama dalam segala bentuk transaksi. Maksudnya begini, dibeli, kita menghayal kita itu sebagai pembelinya. Nah, kalau Anda menghayal sebagai pembeli, berarti kalau Anda menghayal membeli, gitu kan? Kalau membeli itu apa yang dibawa oleh kita atau milik kitanya, apa yang diberikan ke orang lain, ya kan? Itu diterima uang, kita menghayal kita yang menerima uang, khayalkan kita yang menerima uang. Nah, kemudian sesuatu yang diterima oleh kita, katakanlah masuk ke perusahaan atau masuk ke perusahaan kita, ya, maka posisikan nanti dimasukkan ke dalam kelompok debit. Misalnya kita dibeli perlengkapan. Kalau membeli perlengkapan tunai misalnya. Nah, kalau membeli perlengkapan tunai, apa yang dibawa oleh kita atau yang dimiliki oleh kita dan apa yang dibelikan ke orang lain? Maka kalau milik kitanya diposisikan di posisi debit. Kalau milik orang lainnya diposisikan di posisi kredit. Gitu kan? Nah, kalau kita membeli buku, milik kitanya apa? Buku. Tunai berarti kita ngasih uang. Berarti uangnya diberikan orang lain. Uang itu adalah kas. Kasnya berarti kas keluar. Maka diposisikan di sebelah kredit. Nah, bukunya, misalnya buku itu masuk dalam kelompok harta yang cepat habis, ya, untuk operasional usaha, untuk operasional perusahaan kita atau ATK-nya perusahaan. Itu cepat habis. Ya, maka itu dinamakan perlengkapan. Maka perlengkapannya milik kita. Maka penjurnalannya nanti perlengkapannya masuk dalam kelompok debit, sementara uang yang diberikan ke orang lain ada di sebelah kredit. Belinya tunai, perlengkapan dibeli tunai, dibeli kredit misalnya. Perlengkapannya dibeli kredit, tetap perlengkapannya milik kita, maka harus diposisikan dalam kelompok debit. Sedangkan milik orang lainnya apa? Dibelinya kredit, belum dibayar. Milik orang lainnya adalah ada tagihan kepada kita. Berarti kita punya kewajiban. Nama kewajiban itu adalah hutang. Maka orang lain akan menagih, dinamakan beban. Sekarang kita langsung ke contohnya, ya, ke contoh soal dalam akuntansi. Misalnya ini penyetoran kekayaan pemilik sebagai modal awal. Misalnya begini, perusahaan bengkel Suci Motor pada bulan Desember 2017 misalnya mempunyai transaksi sebagai berikut. Tanggal 1 bulan 12, Nona Suci menyetorkan kekayaan berupa uang sebesar 150 juta dan gedung senilai 250 juta sebagai modal awal perusahaan. Bagaimana jurnal umumnya? Ya. Maka dalam penulisan jurnal umum, harta berarti adanya bertambahnya harta. Harta ini ada pada posisi debit. Jadi ada bertambahnya harta berupa kas sebesar 150 juta dan tanah gedung sebesar 250 juta. Nah, berarti di sini adanya penambahan modal berarti pada posisi kredit, ya, ada posisi kredit. Artinya begini, harta berupa kas bertambah sebesar 150 juta, jadi ada pemasukan.
Jadi milik kitanya gitu kan, milik kitanya adalah kas sebesar 150 juta, maka ini harus ditempatkan di sebelah debit, dan gedung sebesar 250 juta. Nah, kita atau perusahaan punya kas sebesar 150 juta dan gedung sebesar 250 juta itu, ini adalah punya siapa? Punya pemilik perusahaan. Siapa? Suci. Untuk apa? Untuk modal. Maka di sini modal awal suci atau modal suci di sebelah kredit sebesar 400 juta. Nah, itu anak-anak cara memahamkan jurnal, ya. Kemudian misalnya pada tanggal 3 bulan 12 bulan Desember, perusahaan membeli peralatan sebesar 15 juta dan perlengkapan 18 juta. Jadi perusahaan membeli peralatan. Nah, hayalkan kita sebagai pembelinya, yaitu membeli peralatan. Berarti kita punya peralatan, milik kita peralatannya. Maka peralatan nanti di jurnal dimasukkan ke dalam sebelah kelompok debit. Lalu perlengkapan juga, kita membeli perlengkapan. Maka perlengkapan itu milik kita, milik perusahaan. Jadi sesuatu yang milik kita atau milik perusahaan ditempatkan dalam kolom debit. Baru dibayar 10 juta. Nah, berarti dibayar, ya. Berarti kita mengeluarkan uang, ya kan? Apa nama uang itu? Dalam bahasa akuntansi, kas. Berarti kasnya diberikan ke orang lain. Kasnya diberikan orang lain, ya, kasnya diberikan ke orang lain, maka kasnya ada di posisi kredit. Nah, sekarang kita belanjanya peralatan 15 juta, lalu perlengkapan 8 juta. Berapa total belanja kita? Ya, total belanja kita 23, dibayar 10. Ya kan? Sisanya akan dibayar di kemudian hari, berarti ada yang belum dibayar. Nah, yang belum dibayar itu adalah sebagai utang, hartanya orang lain yang ada di kita. Maka diposisikan di sebelah kredit. Jadi bagaimana pola pikir kita dan bagaimana mencatat dalam jurnal umum? Maka kalkulasinya adalah peralatan, yaitu harta berupa peralatan bertambah sebesar 15 juta. Posisikan pada posisi debit, lalu harta berupa perlengkapan bertambah 8 juta, posisikan juga di sebelah debit, lalu harta berupa kas berkurang karena diberikan ke orang lain, maka posisikan sebelah kredit, dan utang kita pun bertambah sebesar 13 juta, ini utang, ini adalah hartanya orang lain, maka posisikan sebelah kredit. Maka penjurnalnya adalah kolom tanggal diisi tanggal, keterangan atau uraian atau nama akun atau nama rekening. Di sini adalah peralatan sebesar 15 juta debit, perlengkapan sebesar 8 juta debit, lalu kas, uang yang kita keluarkan berikan ke orang lain, ya, sebesar 10 juta, ya, itu ke penjual. Lalu utang kita juga karena belum dibayar bertambah, maka ditempatkan sebelah kredit. Maka antara sisi debit dan sisi kredit adalah imbang. Kemudian anak-anak di tanggal 5 misalnya bulan 12, perusahaan membayar biaya sewa. Nah, ini membayar biaya sewa. Tadi Bapak udah katakan bahwa biaya pengeluaran biaya untuk operasional namanya beban. Membayar biaya sewa mesin kompresor bengkel sebesar 300.000. Nah, kita belum punya mesin kompresor, kita nyewa. Nah, bagaimana pola pikir kita dan bagaimana pencatatan dalam jurnal umumnya? Maka posisinya adalah harta kita ini pada posisi kredit, ya, harta berkurang, menunjukkan kas ini berkurang sebesar 300.000 karena membayar, lalu modal kita juga berkurang, ya. Modal kita berkurang sebesar 300.000. Jadi ini dianggap sebagai beban. Jadi
biaya sewa itu adalah beban sewa kompresor sebesar 300.000 dan kasnya sebesar yang dikeluarkan di sebelah kredit sebesar 300.000. Kemudian anak-anak, misalnya tanggal 10 kita perusahaan membayar utang. Nah, membayar utang, ya, tadi kita punya utang sebesar 13 juta kalau nggak salah, kita membayar utang. Berarti utang yang dibayar itu utang kita berkurang. Kalau utang berkurang berarti nanti ditempatkan di sebelah debit, ya kan? Dan bunganya sebesar 500.000. Jadi pola pikirnya adalah jadi begini, beban kita bayar beban bunga sebesar 500.000, lalu bayar utang sebesar 7 juta, berarti beban bunga kita berkurang 500.000, lalu utang kita berkurang sebesar 7 juta, maka kita telah mengeluarkan uang diberikan ke orang lain untuk bayar utang sebesar 7.500.000. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita kali ini. Untuk selanjutnya nanti kalian Bapak kasih soal ini untuk dikerjakan secara berkelompok, ya, dan nanti dipresentasikan bersama-sama di depan kelas, ya. Seperti biasa kemarin kita telah membahas tentang persamaan akuntansi. Nah, sama tekniknya seperti itu. Nah, sekarang kalian nanti juga dibuatkan laporannya dalam bentuk PowerPoint, ya, dipresentasikan di depan bersama teman-teman kalian. Itu barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.